Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elisa Septiarani dengan NPM 222201103 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video kali ini saya akan melakukan praktikum menggambar sel prokaryotik dan menjelaskan bagian-bagian struktur sel prokaryotik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar. Selamat menyaksikan. Peralatan untuk menggambar ada buku gambar, spidol warna, penghapus, pensil, pulpen, dan penggaris. Baik, sebelum saya menjelaskan struktur dari sel prokaryotik, saya akan menjelaskan apa itu sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik berupa DNA bercampur dengan plasma sel. Contoh organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah Eubacteria seperti bakteri dan Cyanophyta dan Archaebacteria. Berikut ini bagian-bagian dalam struktur sel prokaryotik. Pertama, kapsul. Kapsul merupakan struktur yang paling luar setelah membran plasma dan dinding sel berupa lendir yang berfungsi untuk melindungi sel. Untuk gambar nomor 2 yaitu gambar dinding sel. Dinding sel menjadi bagian terluar dari sebuah sel. Fungsinya yakni sebagai struktur pelindung kedua setelah membran plasma. Untuk gambar nomor 3 yaitu gambar membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan di luar sitoplasma yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur transportasi sel, serta berperan sebagai penerima rangsang yang datang dari luar sel. Membran plasma pada sel prokaryotik ini mengalami pelekukan ke arah dalam dan membentuk struktur bernama mesosom. Struktur ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, sehingga menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 4 yaitu gambar sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel berisi cairan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya untuk gambar nomor 5 yaitu gambar ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokaryotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Gambar nomor 6 yaitu gambar plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Untuk gambar nomor 7 yaitu gambar pili. Pili merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokaryotik yang berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagela. Pili berfungsi untuk tempat melekatnya diri pada jaringan hewan ataupun tumbuhan. Baik, selanjutnya untuk gambar nomor 8 yaitu gambar nukleoid. Bagian nukleoid tidak memiliki membran dalam sel prokaryotik. Nukleoid berada pada sitoplasma sehingga memungkinkan DNA kromosom untuk bersentuhan dengan membran sel. Nukleoid memiliki bentuk yang tidak beraturan dan mengandung banyak bahan genetik. Fungsinya adalah untuk mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Akhir yaitu gambar flagela. Flagela merupakan struktur sel prokaryotik yang disusun oleh mikrotubulus yang memiliki fungsi dalam pergerakan sel.